Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala dengan tema Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Didasarkan pada Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Paulus mendengar kabar bahwa di dalam jemaat Filipi mulai tumbuh benih perpecahan yang berakar dari egoisme dan fanatisme kelompok. Adanya orang-orang yang mencari kepentingan diri sendiri dan ingin menonjolkan diri. Menghadapi situasi yang seperti itu, Paulus meminta agar mereka mau belajar meneladani Kristus yang rela mengesampingkan hak, mengosongkan diri, bahkan mengorbankan dirinya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita semua, tetapi sekaligus juga meninggalkan teladan yang luar biasa mengenai arti sebuah kerendahan hati dan ketaatan kepada kehendak Allah. Meskipun dalam penderitaan yang hebat, namun Ia tetap taat kepada kehendak Bapa. Ketaatan kepada Bapa dinyatakan dalam seluruh masa inkarnasinya yang berpuncak pada kematiannya di atas kayu salib. Ingat kisah tatkala Yesus datang dari Galilea ke Sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saat itu Yohanes berusaha mencegah Yesus dengan berkata, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Namun Yesus menjawab, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Demikian juga di dalam Yohanes pasal yang keempat. Setelah Tuhan berbincang-bincang dengan perempuan Samaria, murid-muridnya datang membawa makanan dan memberikannya kepada Yesus. Namun Yesus berkata, "Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku." Menjelang ditangkap dan dalam pergumulan yang hebat di Taman Getsemani, 3 kali Dia berdoa dengan pokok doa yang sama. "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki." Tuhan Yesus tahu masih ada satu kehendak Bapa yang harus segera Ia genapi, yakni mati di atas kayu salib menjadi pengganti bagi manusia yang berdosa. Meskipun Dia mengalami penderitaan fisik yang luar biasa, dianiaya, dicambuk, dicerca, diludahi, diolok-olok bak penjahat, diberikan mahkota duri. Meskipun Dia juga mengalami penderitaan batin yang hebat, dikhianati muridnya, disangkal oleh Petrus, ditinggalkan oleh murid-murid yang lain, bahkan oleh Allah Bapa sendiri. Tetapi Ia tetap berdiri, taat melakukan kehendak Bapanya. Taat sampai mati adalah jalan yang dipakai Kristus untuk menjadi penebus manusia yang berdosa, sehingga manusia dapat dilepaskan dari hukuman maut. Kerelaannya mati di atas kayu salib mau menunjukkan ketaatan kepada kehendak Bapa dengan sempurna. Di atas kayu salib itu Dia berseru, "Tetelestai", artinya sudahlah genap, sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan seluruh kehendak Allah Bapa dengan tanpa cacat sedikit pun. Seringkali nilai sebuah ketaatan diuji melalui masa-masa yang sulit dan berat.
Namun sebagai orang yang beriman kepada Kristus, tentunya kita juga harus meneladaninya. Kita harus belajar taat dalam segala situasi kehidupan kita. Taat pada kehendak Allah merupakan prinsip hidup yang tidak boleh bergeser sedikit pun. Karena ketaatan tidak dapat dilepaskan dari iman. Ketaatan adalah bukti dari iman dan juga membuktikan bahwa kita adalah murid Kristus yang sejati. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.